mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditakluk. Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Sebagai bacaan inspirasi bagi kita hari ini, kita ambil kutipan dari Injil Lukas. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Dan aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Yesus bersabda, hukum dan kebiasaan alam itu kamu tahu, tetapi mengapa kamu tidak bisa menilai dunia ini? Katanya. Tadi istilahnya menilai zaman ini. Ya, kita samalah saya kira ya. Mengapa kamu tidak bisa menilai zaman ini, menilai dunia ini, menilai hidup ini? Kalau kamu sudah tahu kebiasaan-kebiasaan alam dan peraturannya. Kalau habis musim hujan, ya ada musim kemarau. Itu di daerah kita ini, di timur ini ya. Tapi kalau di barat misalnya di Eropa sana ada 4 musim. Habis musim kemarau, musim gugur, ada musim dingin, habis musim dingin, ada musim semi, ada habis musim semi, ada musim panas. Begitulah berputar hukumnya. Itu mereka hafal itu, kita hafal itu. Tetapi kalau keadaan zaman ini, kenapa kamu nggak bisa menilai, kata Yesus? Bagaimana contohnya ya? Kalau kita makan terlalu banyak, bisa sakit perut. Itu hukum itu akan terjadi seperti itu. Itu hukumnya juga ada kan. Kalau kita tidak cukup gizi misalnya, kita akan rawan diserang penyakit. Itu hukumnya itu. Tapi seringkali kita toh lupa. Atau kita justru ya membuat hukum-hukum yang lain, hukum kita sendiri. Artinya apa yang sebenarnya nggak begitu, tapi kita rumuskan seperti itu. Apalagi kalau menyangkut pembenaran diri, kita cenderung sekali kan mengubah aturan itu semua dan kita memutarbalikkan hukum itu. Apa yang tidak seharusnya begitu kita bilang. Padahal
ya seharusnya hukum-hukumnya pun ada. Kalau misalnya anak-anak kita ya di keluarga tidak kita didik dengan baik misalnya, hukumnya ya hasilnya, akibatnya ya pasti anak-anak kita itu nanti bodoh, nggak bisa maju, nggak bisa mendapat pekerjaan yang baik di masa depan, dan kemungkinan sekali mereka nanti akan hidupnya kalah dari orang-orang lain yang bersekolah, yang rajin, yang dididik orang tuanya dan sebagainya. Tapi kita sering sebagai orang tua pun kadang-kadang kita mau mengelak dari tanggung jawab itu. Ya, kita mengatakan ya anak itu sendiri yang nggak baik, nggak bagus. Padahal harus dididik mereka kan, harus diajari mereka, harus dituntun mereka. Tapi kita kadang-kadang mengelak dan kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Atau secara misalnya tidak sadar kita mengatakan ya itu karena alam ataupun orang-orang lain yang dijumpainya yang akhirnya juga membuat dia terpengaruh dan sebagainya kan. Padahal sebenarnya kebanyakan saudara-saudari kita orang tua lah yang harus bertanggung jawab untuk menuntun anak-anak kita menjadi orang yang berperilaku baik, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang akhirnya punya masa depan yang bagus, bahkan lebih baik dari kita orang-orang tuanya begitu. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, mengapa seringkali hal-hal seperti ini terjadi kan? Kadang-kadang ada suatu yang kita sendiri dalam diri kita misalnya kan, yang ya tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Itulah tadi kalau kita ingat bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ini Paulus sendiri mengakui. Dia bilang, aku sebenarnya berniat baik katanya. Aku sebenarnya dalam hatiku ingin mematuhi kehendak Allah. Tetapi kenyataannya dalam diriku, dalam hidupku, aku seringkali melawan hukum Allah. Ada hal-hal lain, ada kehendak lain dalam diriku yang berontak melawan Allah katanya. Ada keinginan sebenarnya untuk untuk selalu melaksanakan yang baik, melaksanakan yang Allah sendiri memerintahkan. Tetapi dalam kenyataannya aku tidak buat itu. Nah, lalu Paulus mengatakan kan, celaka aku ini katanya. Lalu dia tanyakan, siapakah yang akan membebaskan aku dari kebiasaan ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya kira pertanyaan Paulus ini mungkin kalau kita ingat diri kita sendiri semua, kita akan mengakui itu saudara-saudara. Kadang-kadang ada satu kelemahan dalam diri kita yang sudah lama kita ingin mau mengatasi, tapi belum berhasil. Dan kita kadang-kadang mau putus asa kan. Kita ingin sebenarnya berbuat baik. Kita ingin sebenarnya untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang lain. Kita sebenarnya ingin untuk mendidik anak-anak kita, membuat supaya mereka itu punya masa depan yang baik. Tetapi celaka kita, karena kita tidak membuat itu sepenuhnya. Dan ada sebagian orang yang sungguh-sungguh merasakan seperti Paulus kan, celakalah aku ini, siapalah yang akan bisa membangkitkan aku, siapalah yang bisa melepaskan aku dari kebiasaan buruk yang selama ini ku laksanakan. Nah, lalu terakhir kata Paulus tadi saudara-saudari, syukurlah katanya, syukurlah. Yang bisa membebaskan kita itu ialah Putra Allah, Yesus sendiri Tuhan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kelemahan-kelemahan kita untuk belum berbuat yang sepenuhnya menurut kehendak Tuhan, kekurangan-kekurangan dalam diri kita itu sepenuhnya, niat kita untuk membangun diri dan sebagainya, kita tidak akan mampu dari diri kita sendiri. Tetapi
Tuhan sendiri yang bisa membuat itu, menolong kita. Maka saudara-saudari, berarti kita harus minta bantuan Tuhan, sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita akhirnya mampu mengatasi kekurangan-kekurangan kita, dan akhirnya membuat yang terbaik untuk orang-orang lain, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan lagu kesayangan kita itu. Keluarga tanda cinta, tanda rahmat di dunia. Keluarga gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan. Salam.